Udah, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah Susastra Bandingan Ustazah Insuryaningsih. Kami dari kelompok 2 membahas bab 4 yaitu tentang membandingkan cerpen Arab Kisatu Kisatu Al-Fatihah Al-Misriyah karya Nawal As-Sa'dawi dan Majda'u Al-Arus karya Khalil Gibran. Kemudian sebelum kita memulai pembahasan terkait tema ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Kami terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Hijrul Hazami, kemudian yang kedua ada Nabila Tunisa, yang ketiga ada Praja Pramudia Ningsi, yang keempat ada Dinda Aura, yang kemudian Sultan Alam Koto dan Ahmad Rizki, dan yang terakhir adalah Intan. Untuk selanjutnya mungkin akan dimulai dengan teman kita, silakan. Ya, pendahuluan. Pada dasarnya, sastra merupakan salah satu karya genuine asli yang dipresentasikan oleh manusia untuk dunia. Sastra lahir dari pemikiran dan perasaan pembuatnya, yang hidup dalam masa tertentu dan memotret maupun merespon situasi atau kondisi di waktu itu. Seseorang yang menciptakan dan melahirkan karya sastra disebut pengarang, sehingga artinya bahwa karya sastra merupakan cara kreatif pengarang dalam menyampaikan pesan dan ideologi terkait realita kehidupan yang dialami. Ideologi tersebut merupakan paradigma yang pengarang yakini atau imani dan menjadi spirit berpikir dalam merespon situasi atau kondisi lingkungan tempat ia berada. Akan tetapi pernyataan bahwa karya sastra yang bagus cenderung mudah diterima, sehingga ia dijadikan sebagai media yang menyiratkan amanah secara implisit dan imajinatif. Profil sastrawan. Salah satu sastrawan di sini ada Khalil Gibran, salah satu sastrawan yang populer hingga saat ini. Khalil Gibran sendiri adalah seseorang sastrawan Arab yang berasal dari Libanon, yang tumbuh berkarir di Amerika Serikat. Yang kedua ada sastrawan Nawal El-Sa'dawi. Beliau adalah salah satu seorang feminim yang kritis dan berani. Ia lahir di Kaftahel, Mesir pada tahun 1931 dari sebuah keluarga terhormat. Ia merupakan seorang dokter, sosiolog, psikiater, penulis sastrawan, dan seorang intelektual di Arab dan Timur Tengah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Ningsih. Pembahasan. Kajian pada bab 4 ini berfokus pada representasi perempuan dari sudut pandang dua sastrawan yaitu Nawal El-Sa'dawi dan Khalil Gibran. Keduanya adalah penulis Arab yang berpengaruh dengan karya-karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, serta menggunakan sastra sebagai alat untuk mengeksplorasi identitas dan pengalaman manusia, seperti melalui 2 buah cerpen karya keduanya di bab 4. Ini dikaji melalui sastra bandingan dengan memanfaatkan teori kritis sastra feminis sebagai pisau analisisnya. Selanjutnya ialah poin-poin perbandingan antara Qissatu Al-Fatihah Al-Misriyah karya Nawal Al-Sa'dawi dan Majda'u Al-Arus karya Khalil Gibran. Tema yang diangkat sebagai analisa perbandingan ini adalah feminisme. Ketika sebuah karya sastra identik menggambarkan fenomena kehidupan manusia yang tidak terlepas dari relasi antar kedua gender, laki-laki dan perempuan, yang secara ideal harusnya setara. Maka feminisme ini terjadi karena
adanya ketidakseimbangan hal tersebut, di mana sosok laki-laki lah yang lebih dominan untuk memberi relasi kuasa secara berlebih. Feminisme diangkat untuk mengatasi hal tersebut. Dalam feminisme, perbandingan ditinjau yang pertama dari segi citra diri perempuan yang beraspek pada fisik dan psikisnya. Yang kedua dari segi citra sosial perempuan seperti dalam keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Yang pertama, pembahasan dan analisa aspek fisik. Dalam Kiswatul Al-Fatihah, Al-Musyirah dinyatakan dalam Arab di layar ini. Dan artinya, dan ayahku menceraikan ibuku karena ia melahirkan 4 anak perempuan, sedangkan ayahku ingin anak laki-laki untuk membantunya dalam perdagangan dan untuk merawat keledai yang digunakan untuk mengelilingi desa dan perkebunan. Sementara dalam Majadu Al-Arus disebutkan dalam ayat di layar, yang artinya para gadis remaja membawakan tarian lenggak-lenggok seiring nada lagu seperti dahan-dahan kecil yang melikuk mengikuti hembusan angin. Perbandingan dari aspek fisik. Nawal menggambarkan dari segi aspek fisik dengan hal yang hanya bisa dilakukan dan dirasakan perempuan seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Karena Nawal seorang perempuan, maka dialah yang paling mengerti dan memahami aspek fisik perempuan. Berbeda dengan Khalil Gibran yang menggambarkan fisik perempuan dari segi pandangan menurut laki-laki seperti keindahan tubuh perempuan, pintar menari, dan berlenggak-lenggok. Apapun Khalil menggambarkan aspek fisik perempuan, tetap Nawalah yang bisa mendeskripsikan secara spesifik yang berciri khas kewanitaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan. Bismillah. Kemudian melanjutkan dari pembahasan yang dibawa oleh Dinda Aura, saya akan membahas aspek psikis. Dalam Qissatu Al-Fatihah Al-Misriyah dinyatakan yang artinya gadis itu bernama Fatihah, ia sedang menggendong bayi di bahunya dan di tangannya ia menggandeng seorang anak berusia 3 tahun berjalan dengan susah payah. Nampak memar merah dan biru di wajahnya. Matanya hitam lebar, terlihat seperti orang gila, mengenakan baju tua yang lebar dan kepalanya terbungkus kerudung hitam. Sementara dalam Majda al-Arus disebutkan yang artinya semua berjalan demikian, mempelai wanita yang cantik rupawan mengamati pemandangan ini dengan mata redup, bagaikan tawanan yang memandang putus asa ke tembok-tembok penjara yang kusam. Kemudian perbandingan dari aspek psikis, yaitu Nawal menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah. Ia mengalami tindakan kekerasan, kondisi yang memprihatinkan, sehingga perempuan itu menjadi seperti orang gila. Berbeda dengan Nawal, Khalil tidak menjelaskan secara detail akibat kekerasan yang ia alami. Khalil menggambarkan kondisi wanita yang sedang dalam pesta pernikahan yang semestinya dinikmati dengan gembira ria, akan tetapi malahan matanya redup, nampak gundah gulana seperti tawanan yang memandang putus asa. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Rizky. Baik, bismillah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang aspek sosial yang dimana di dalamnya itu dari Qissatu Al-Fatihah Al-Misriyah dinyatakan yang artinya seorang pengacara perempuan dari asosiasi telah mengajukan diri untuk membelanya, sedangkan aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupan Rabiah yang menyatakan bahwa ia tidak membunuh suaminya, kecuali suaminya telah membunuhnya ribuan kali sebelum. Terus yang kedua itu ada dari yang namanya Majda'u al-Arus yang disebutkan dengan artinya, aku akan tetap di sini, hai orang kafir yang buta, aku akan menjaga keduanya hingga fajar menyingsing.
Aku akan menggali kubur keduanya di bawah dahan-dahan rindang ini. Dan jika kalian mengikat tanganku, maka aku akan menggigitnya dengan gigiku. Perbandingan dari aspek sosial ini, pada kisah novel Nawal, tokoh perempuannya dibantu oleh seorang pengacara perempuan dari sebuah asosiasi yang menangani masalah-masalah terhadap perempuan. Sedangkan Cerpen Khalil, tokoh perempuan juga mendapatkan bantuan dari seseorang yang rela menggalikan kubur dari mempelai wanita dan kekasihnya, meskipun harus dengan tangan atau giginya. Kemudian dilanjutkan oleh Izri lagi. Baik, setelah pembahasan yang telah dibacakan dan telah diterangkan oleh teman-teman kita, dapat disimpulkan bahwasanya dalam aspek sosial harusnya bisa dipahami bahwa perempuan maupun laki-laki sama-sama membutuhkan dan akan mendapatkan bantuan dari seseorang ketika mempunyai permasalahan di mana tidak lepas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka aspek ini terbilang umum. Kami menyimpulkan pada aspek fisik dan psikis yang disebutkan dalam kisah Nawal adalah bentuk pembelaan atas hak asasi perempuan dan sebagai bentuk perasaan yang wanita alami secara pribadi yang kadang tidak bisa dipahami oleh sebagian orang yang mayoritas adalah lawan jenisnya. Sedangkan dalam kisah Khalil berlandaskan sudut pandang seorang lelaki dalam aspek penglihatan terhadap wanita dan bentuk toleransi terhadap feminisme, maka Khalil tidak bisa menjelaskan secara terlalu detail terhadap sosok wanita yang berbeda dengan awal yang merupakan seorang wanita. Dari kedua karya tersebut membandingkan bahwa karya Nawal Al-Sa'adawi lebih berfokus pada isu-isu sosial, sedangkan terhadap patriarki di Mesir dengan karyanya yang dimengerti dari sudut ideologi yang diimaninya, seperti perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan pada karya cerpen ini. Maka cerpen dari karya Nawal bersifat kritis dan provokatif dengan bahasa yang lugas, sedangkan Khalil Gibran memiliki gaya penulisan yang lebih puitis dan memiliki makna. Sehingga cerpennya seringkali menyentuh tema-tema universal seperti bahasa cinta, ketuhanan, kemanusiaan, kematian, dan pencarian makna hidup. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dan bisa kami terangkan. Yang kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.